Assalamualaikum Kak Sandi. Waalaikumsalam, Bu Siti. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik. Kak Sandi sendiri apa kabarnya Kak? Alhamdulillah Bapak juga baik. Di sini alhamdulillah Pak. Kalau seperti itu, apakah Bapak Sandi ada waktu Pak? Oh, tentu saja, Bu. Ada apa ya, Bu? Alhamdulillah. Ini Pak, saya ada sedikit permasalahan yang ingin saya bicarakan dengan Bapak. Apakah Bapak bersedia untuk berbagi dengan saya? Tentu saja, Bu. Memangnya kalau setelah nanti kita berbincang-bincang, setelah kita nanti berbicara, apa yang Ibu harapkan? Alhamdulillah ya. Yang saya ingin nanti ke depan, saya menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Oh, begitu. Tentu saja boleh, malah saya senang bisa berbagi dengan Ibu. Dan kalau boleh tahu, masalahnya seperti apa ya, Bu? Permasalahan yang saya hadapi sekarang ini menurut saya suatu tantangan juga ini Pak ya, terhadap dari murid, salah satu murid, nggak seluruh murid saya Pak. Masalah dengan murid-murid ya? Iya, di dalam kelas. Secara spesifiknya, Bu, permasalahan dengan murid-murid itu seperti apa ya, Bu? Pak, permasalahan dalam kelas yang sering terjadi, permasalahan yang saya hadapi itu murid saya itu sulit untuk memahami pelajaran yang saya sampaikan. Oh, begitu. Penyebab dari murid Ibu, beberapa atau sebagian murid Ibu itu sulit memahami atau kesulitan dalam memahami pembelajaran yang Ibu sampaikan, itu kenapa, Bu? Iya Pak, sepertinya ada beberapa faktor ini Pak, yang dapat menyebabkan anak tersebut untuk sulit atau mengalami kesulitan ketika dalam menerima pembelajaran. Kesulitan dalam menerima pelajaran ya? Iya. Faktor yang paling memungkinkan menyebabkan anak-anak Ibu ini kesulitan menerima pelajaran ini apa, Bu? Iya Pak, saya sudah mencoba nih mempertanyakan ke anak tersebut. Saya sudah melakukan pendekatan agar anak tersebut bisa melakukan atau mengikuti kegiatan pembelajaran. Sebelumnya saya sudah mempertanyakan kepada anak tersebut apakah sarapan setiap pagi dari rumah, dan anak yang lain juga saya pertanyakan sama seperti itu Pak. Oh, begitu, Bu. Ada yang tidak sarapan begitu, Bu ya? Ada yang memang daya serap anaknya begitu. Jadi sebenarnya seberapa besar harapan Bu Siti terhadap murid-murid tersebut dalam menerima pembelajaran yang Ibu sampaikan? Kalau saya harapkan anak-anak semuanya itu setidaknya mendapatkan semua ya, harapan saya besar Pak, setidaknya 80-90% lah, seperti itu Pak harapan saya. 80-90% bisa menerima mata pelajaran yang Ibu sampaikan, begitu Bu ya? Iya, seperti itu Pak. Ini kalau kita lihat kembali, masalahnya itu ada di mana, Bu ya? Permasalahannya. Iya Pak, saya pernah terpikir oleh saya mungkin ada beberapa hal yang yang akan saya lakukan. Permasalahan tadi mungkin salah satunya murid itu belum sarapan atau sehingga karena ingin cepat-cepat waktu ke sekolah sehingga belum sarapan, dan orang tua
tidak memberikan bekal kepada anaknya, ya mungkin di situ salah satu pengaruh bagi siswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran sekolah ketika pembelajaran sedang berlangsung. Baik Bu, setelah Bu Siti mengetahui beberapa penyebabnya itu tadi, termasuk tadi salah satu penyebabnya yaitu anak itu tidak sarapan. Nah, terus bagaimana kira-kira langkah Ibu untuk mengatasi masalah ini? Langkah yang saya lakukan itu saya melakukan pendekatan dengan membimbing, memanggil beberapa anak yang kira-kira dia tidak bisa memahami apa yang sudah saya berikan saat pembelajaran. Salah satunya pendekatan dengan bimbingan, bimbingan secara mungkin satu persatu kan. Kita mengkaji mereka apa faktornya, mungkin ada faktor-faktornya, itu yang langkah yang saya lakukan. Lakukan bimbingan. Ya. Nanti untuk bimbingannya itu seperti apa Bu yang bisa dilakukan? Ya, bimbingannya yang saya lakukan itu bentuknya saya memanggil atau melihat dari hasil pembelajaran, kemudian saya memanggil secara mungkin 4 mata satu anak-anak yang kira-kira tidak bisa mengikuti atau memahami saat pembelajaran berlangsung. Sebelumnya itu sangat bagus sekali Bu ya. Sebelumnya Ibu pernah tidak lakukan itu sebelumnya? Sebelumnya sudah pernah saya melakukan, tapi sepertinya respon kita sepertinya ya sebagai guru kita tidak akan pernah berhenti di situ saja, karena itu merupakan sebuah tantangan yang harus kita selesaikan. Meskipun mungkin ya namanya menuju perubahan kan tidak secara langsung otomatis anak itu akan langsung berubah. Kalau kita lihat Bu, Ibu kan sebelumnya sudah melakukan bimbingan ya, sudah melakukan bimbingan. Berarti Ibu sudah bisa membandingkan antara sebelum. Berarti Ibu sudah bisa membandingkan antara sebelum Ibu lakukan bimbingan dengan Ibu sudah melakukan bimbingan. Dari tindakan Ibu yang sudah melakukan bimbingan, apakah sudah terlihat ada peningkatan terhadap siswanya Bu? Ketika saya sudah melakukan bimbingan atau apa itu sudah mendapatkan peningkatan kepada hasil. Kalau saya lihat ada peningkatan kepada beberapa siswa yang terkait yang tidak atau kurang memahami ketika pembelajaran dari proses pendekatan yang saya lakukan. Ya, sudah mengalami peningkatan berarti Bu ya. Baik Bu, jika memang sudah mengalami peningkatan, kalau kita berikan skor misalnya Bu ya, anggap saja skor 1 dengan 10. Nah, kalau dulu sebelum dilakukan bimbingan skornya berapa, dan kalau sudah dilakukan bimbingan sekarang ini terlihat sudah skornya berapa meningkatnya Bu? Kalau dulu sebelum kita melakukan bimbingan itu ya masih jauh ya tahapannya, mungkin di bawah 5 skornya atau mungkin ya lebih kecil lagi. Setelah kita melakukan pembimbingan secara terus-menerus, perubahan yang dilakukan meningkat sehingga dia bisa memperoleh skor yang saya harapkan itu sepertinya dia mendapatkan skor 70 seperti yang saya harapkan. Sudah 70 itu sudah luar biasa Bu, sudah sangat meningkat itu dari yang skor 50 naik ke 70. Nah, sekarang dari bimbingan yang sudah Ibu lakukan, biar nanti kalau saat ini skornya 70 kita tingkatkan lagi ke 80 atau 90 sesuai harapan Ibu. Apa yang perlu dilakukan Bu biar ini menjadi lebih baik lagi hasilnya ke depan? Apa yang perlu ditingkatkan? Tentu Pak, saya akan melakukan secara terus-menerus pembimbingan konsistennya
saya akan melibatkan mungkin ya Pak ya, melibatkan beberapa pihak pemangku sekolah seperti wali kelas, kemudian guru BK, ada guru kesiswaan seperti itu Pak. Bagus sekali Bu. Jadi nanti kedepannya lebih ditingkatkan lagi bimbingannya Bu ya. Terus dilibatkan peran-peran guru lain ya, seperti guru BK, pelibatan kepala sekolah atau mata pelajaran, begitu Bu ya. Setelah ini dilakukan, apa yang Ibu harapkan nanti? Yang saya harapkan ya perubahan itu semakin meningkat dan nilainya tadi dari 70 ya kalau bisa naik lagi setidaknya 80 sangat baik. Kemudian saya juga akan bekerja sama dengan orang tua siswa. Bekerja sama dengan orang tua. Ibu, ini rencananya ini sudah sangat bagus sekali Bu ya. Ibu sudah punya rencana yang sepertinya matang sekali. Jadi tadi kalau boleh saya ambil kesimpulan dari apa yang disampaikan tadi, pertama meningkatkan bimbingannya Bu ya, meningkatkan bimbingannya, karena memang selama ini ternyata Ibu sudah melakukan bimbingan, hanya saja hasilnya masih kurang maksimal. Nah untuk ini ditingkatkan lagi, begitu Bu ya tadi Bu ya. Nah selanjutnya lagi berkolaborasi. Kalau kemarin Ibu Siti masih mungkin terlalu fokus menganggap bahwa masalah itu masalah pribadi Ibu. Nah sekarang melibatkan pihak lain ya, pemangku kepentingan yang ada di sekolah, guru BK, guru mata pelajaran dan lain sebagainya Bu ya. Terus Bu, komitmen Ibu terhadap permasalahan ini bagaimana Bu? Kalau komitmen saya ya alhamdulillah sedikit lega Pak ya, karena saya sudah bisa berbagi cerita untuk mendapatkan solusi dari tantangan-tantangan yang saya temukan saat proses pembelajaran yang tidak sesuai dengan harapan saya tersebut. Jadi itu merasa lega gitu, sudah mendapatkan sebuah solusi dari tantangan yang saya temukan. Alhamdulillah kalau begitu Bu Siti, ini saya rasa juga perbincangan kita sungguh luar biasa. Saya senang kalau ternyata Ibu Siti merasa cukup lega dengan yang kita bicarakan hari ini. Dan mudah-mudahan bisa apa yang menjadi rencana Ibu Siti mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik dan mendapatkan hasil yang Ibu harapkan. Ya Pak, insya Allah saya akan semangat untuk membimbing murid-murid saya ke depannya Pak. Baik Bu Siti, kira-kira ada hal yang lain yang ingin kita bicarakan Bu? Atau saya rasa sudah cukup untuk permasalahan ini. Jadi bagi saya permasalahan itu bukanlah suatu masalah, tapi suatu tantangan. Dan saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya Pak. Sama-sama Bu Siti, kalau begitu saya mohon undur diri dulu ya, sampai jumpa lagi di lain waktu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.